Sampai akhirnya H-5 itu H-7 aku ngerasa kok belum dapet ya aku ya. Nah jadi, ada fakta, yang tersembunyi juga yaitu H-7 uang kita habis. Kalian inget nggak rilis lagunya itu kan tanggal 17 berarti ya? Iya, 17 Agustus. Nah, aku ngebayangin ya. Iya. Kalian syutingnya tanggal berapa, inget nggak? Syuting tanggal berapa ya sama Novia ya? Ya 20, tanggal 28-an lah. 28 Julian. 28 Juli? Iya. Iya. Oh 28 Juli ke Agustus. Hah, kamu cuma punya waktu berapa hari? Ya, 2 minggu doang buat post production? Yes, iya 2 minggu. Ya Itu kita lemburnya udah gak bisa dihitung udah. Ya Allah kok 24 bisa jam sih? Aku blur deh. Kok bisa gitu? Gila banget sih. Bahkan aku yang syuting yang kayak di gunung, yang di puncak gunung, yang apa itu, yang main sape terus bawa bendera itu H-2. Oh my Gila. god. Gokil banget. Nah, aku penasaran juga ya. Itu kan pasti butuh biaya yang luar biasa. Boleh tahu nggak berapa sih harga produksinya? Ya dapat rumah lah pokoknya. Rumah 2 lantai dapat. Itu nyampe 1 M gak tapi? Nyampe. Gila, gokil. Terus kamu kan tadi jual mobil itu tapi bukan kali ini nggak jual mobil dong? Iya, dan karena jual mobil pun nggak cukup sih kalau Wonderland. Iya bener. Sama teman-teman. Untuk yang Wonderland ini aku kan sempat mau ini kan nge-cancel untuk tayang di tahun depan deh, karena kita kalau memang harus berjuang sendiri nih nggak bisa gitu loh, karena aku juga punya tanggung jawab di sini menjawab ekspektasi orang bahwa ini harus Wonderland Indonesia, bukan bener-bener Wonderland gitu ya. Wonderland kan berarti kita harus menciptakan something yang harus ajaib juga, dan itu memang harus total atau tidak sama sekali sih. Gitu. Terus apa yang waktu itu bikin kayak akhirnya emang jadi aja gitu? Sebenarnya waktu itu tanggal 13 Juli aku ngumumin bahwa mungkin sampai 17 Juli jika memang belum ada yang percaya untuk support saya dan tim gitu untuk mengeksekusi proyek ini, aku udah sambil aku kasih tahu trailernya yang udah kita bikin gitu loh, CGI-nya dan lain-lain, baru konsepnya kita coba upload. Ini loh konsep yang kalau ini sampai terrealisasi ini akan rilis di 17 Agustus tahun ini gitu. Tapi kalau memang sampai 17 Juli, H-1 bulan itu, karena sebenarnya idealnya bagi kita itu H-90 harusnya kita udah start produksi. Gila. Tapi karena aku batasin sampai H-30 ini belum ada yang support gitu, ya kita akan batalin. Dan untuk pertama kalinya aku kan selalu konsisten lah setelah setiap 17 Agustus ngeluarin karya gitu. Dan mungkin tahun ini kita akan benar-benar nggak ngeluarin gitu. Kita akan fokus untuk tahun depan gitu. Nah ternyata ada Bro Doni Salmanan itu, dia bersedia untuk menjadi eksekutif produser kita tanpa basa-basi, langsung nggak pakai MOU, nggak pakai apa, itu belakangan. Yang penting ini harus benar-benar direalisasikan secepat mungkin. Dan ya akhirnya karya itu bisa terrealisasi gitu. Wow. Kalau menurut aku sih ini layak juga sih harusnya diputer sebagai apa ya namanya, kayak promosi Indonesia mungkin untuk pariwisata Indonesia ya di luar negeri. Kayak waktu aku Pesona Indonesia gitu. Tapi kalau aku kan emang proyek dari pemerintah ya. Tapi kalau kamu kan emang bener-bener dari pribadi. Ini harus dilirik sih sama Pak Menteri untuk dijadikan songtem yang dibawa keluar. Dan karena kalau menurut aku semuanya quality-nya tuh quality yang gila, top banget deh. Luar biasa. Jadi ini ada nggak dari kementerian mana gitu yang ikut serta support gitu? Nah jadi ada fakta yang tersembunyi juga, yaitu H-7 uang kita habis. 1 miliar tuh habis ya, 1 koma lah ya, udah bukan 1 miliar lagi. Enggak, waktu itu belum 1 lah. Waktu itu belum sampai 1, terus? Terus
kita abisin total lah sama Novia dan lain-lain, aku ngabisin CGI dan lain-lain. Sampai akhirnya H-7 itu aku merasa belum puas sama hasilnya. Si Aku naga merasa belum ada belum tuh, puas. naga-naga itu belum ada? Udah ada, Oh, udah ada. Terus? CGI-nya udah ada beberapa, tapi komputer kita juga udah ngos-ngosan banget lah untuk ngerender semuanya. Sampai akhirnya H-5 itu, H-7 aku ngerasa kok belum dapet ya aku ya. Terus akhirnya dan ternyata ada malaikat lagi, yaitu Kemendikbudristek gitu. Jujur aja sebenarnya Wow. Kemendikbudristek gak tahu kenapa mereka tersentuh lah dan pingin menjadi orang tua juga, mungkin buat kita yang anak-anak muda masa sih nggak disupport gitu. Iya, Nah tapi iya. sebenarnya aku juga kaget Kemendikbud gitu, karena aku sebelumnya itu lebih sering fokus untuk mengajukan Pariwisata. proposal dan lain-lain, itu lebih ke ekonomi kreatif atau Oh pariwisata iya, gitu kan. ternyata Memang malahan yang nyaut nih. Kemendikbudristeknya, Ya dan aku juga ampun. riset, oke, ya nggak apa-apa sih, mungkin memang relate juga sama budaya dan riset teknologi Iya, kan. benar. Akhirnya kita ngobrol dan lain-lain, oke, kita disupport dan langsung aku tuh seneng banget ngabisin duit secara bertanggung jawab lah gitu. Jadi akhirnya kita langsung syuting yang di GWK, itu Ih, H-7. gokil. Itu Karena luar aku biasa ngerasa banget. karena Iya, itu yang aku ngerasa memang belum dapet suasana kolosalnya gitu loh, aduh jadi tolong memantap. dong. Oke, simpan buat tahun depan. Nanti aku cariin deh. Kita cariin sponsornya, Vi. Siap. Waduh, luar biasa banget di komentar nih, semua pada bangga banget sama Afi sama Novia yang udah mewujudkan. Ini tuh kayak dua anak muda yang amat sangat concern dengan musisi-musisi lokal dengan lagu-lagu tradisional Indonesia yang dikemas dalam EDM dan amat sangat kekinian gitu. Ini representatif banget. Udah gitu visualnya gila. Afi, Kak, aku pengen tahu kamu belajar dari mana bikin itu semua? Belajar, aku memang ketika nonton film itu, wah aku tuh orangnya kayak ngayal. Aku Hayal. jujur aja sebenarnya seneng banget sama film Avatar kan. Jadi banyak yang nge-notice bahwa, Ngerti, wah itu ini kayak Avatar Avatar banget, aku juga vibes. mikirnya gitu. Karena aku nonton Avatar itu kita kayak semut gitu loh. Mereka bisa bikin something yang kita bisa percaya bahwa dunia itu ada gitu kan. Sampai akhirnya waktu aku kayak setelah nonton film itu ya kayak langsung merenung, aku harus bisa kayak gitu, entah gimana Wow. caranya gitu. Nekat aja gitu. Wah, ini nih Afi, Pak Deddy Suherman, CEO-nya Langit Musik, CEO-nya Melon Indonesia, langsung bilang, yuk tahun depan siap. Pak Deddy siap tuh. Jadi Melon Indonesia udah mulai siap. Dari sekarang tuh 1 tahun sebelumnya sekarang. Bukan 1 bulan sebelumnya ya. Tapi aku juga mau bilang, kita harus banyak berterima kasih sama Pak Doni, sama Mas Doni Salaman dan juga untuk Kemendikbud ya. Ya. Itu luar biasa banget bisa kasih mimpinya Vi jadi nyata tuh. Wah, top banget. Dan itu jadi bisa dinikmati sama kita semua. Pak Doni, siapa tadi, Mas Doni Salmanan ya? Iya. Nanti wah, luar biasa. Buat kalian berdua, aduh thank you banget ya. Ini waktunya tuh sedikit tapi penuh gitu ya. Penuh dengan inspirasi buat Novia. Dan ada satu tadi aku baca komentar nih di kolom komen kita gini. Afi dan Novia, makasih banyak ya, anak aku kelas 4 SD jadinya tertarik dengan lagu-lagu daerah Indonesia. Itu karena kalian guys. Which is harusnya semua sekolah kayaknya harus mewajibkan nonton YouTube kamu yang Wonderland Indonesia ini. Wah, gila. Oke, ada satu orang yang terpilih jadi yang fans kalian yang pengen banget buat, dan dia beruntung biar bisa live sama kita juga. Aku mau sambungin dulu. Hai Kobi. Hai Kobi. Oke, Novi JR dulu, aku sama Alfi aja dulu. Thank you ya. Sukses. Dadah. Kobi. Bye Kak Ocha. Bye Novi, thank you banget Novi. Wow, ini dia fansnya udah ada. Halo Aldito. Halo Teh Ocha. Aldito. Halo Mas. Hai, ada yang mau kamu sampaikan enggak? Nih buat Alfi dan Novi. Banget membawakan lagu Wonderland Indonesia. Dan aku kagum dengan video yang dibawakan oleh Mas Alfi dan juga Novia.
Itu sungguh inding banget buat aku, merinding banget. Sama Terima aku kasih. juga. Ini juga katanya ada anak kelas 6 SD, aku suka banget lagunya, ya Allah. Tuh anak aku kelas 3 SD jadi suka banget sama lagu daerah dan dia ngafalin lagu-lagu daerah. Afi, itu bukan cuman sekedar prestasi buat kamu, tapi jadi inspirasi buat banyak orang dan juga mungkin jadi, wah inspirasi banget buat Movement anak-anak. ya. Iya, it's a very good Betul. movement dari seorang musisi Indonesia yang mengajak semuanya untuk ikut mencintai lagu-lagu daerah. Top banget. Thank you ya. Siapa Aldito, Iya. makasih banyak Aldito. Aku sekarang Iya. mau bacain satu lagi. Afi aku meminta kamu juga nemenin aku untuk bacain top Oke. chart di Langit Musik ya. Boleh. Oke, thank you. Oke, di top chart pop Langit Musik minggu ini di nomor 10 ada Judika dengan Bagaimana Kalau Aku Tidak Baik-Baik Saja. Dan di nomor 9 ada Sepimu Sementara dari Yonggi Mikama. Dan di nomor 8 ada aku, Wanita. Afi, aku juga baru keluarin single Wanita. Nanti Oke. aku kirim sama Aku kamu harus linknya. denger. Semoga kamu Oke, suka. oke. Di Wanita. di nomor 7 ada Bertrand Peto dengan Ayahku. Dan di nomor 6 ada Weda dengan To Die For. Kita lihat di posisi 5. The Massive dengan Waktu Yang Menjawab ada di posisi 5. Disusul oleh siapa ya? Siapa yo? Liodra dengan Pesan Terakhir. Liodra ya. Yes. Oke. Abis ini kamu yang baca. Kebaca gak tuh? Nggak kebaca. Nah, sebentar. Apa tuh? Salah benar. 3 Salah benar. Benar. Salah benar. Hanya di nomor 2 ada Armada dengan Halo Bos. Dan di nomor 1 Kini Hanya Tentangmu dari Rizky Bilar. Maju terus musik Indonesia. Maju terus musik Indonesia. Afi, makasih banyak buat inspirasinya. Baik. 45 menit ini nggak berasa karena kamu amat sangat memberikan inspirasi buat kita. Berkaryalah. Insya Allah aku kalau ke Bali kita ketemuan ya. Ya. Workshop bareng-bareng. Ya. Thank you banget. Oke. Salam buat keluarga kamu. Stay safe dan maju terus musik Indonesia. Ya. Dadah.